Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan sudah semakin membaik. Hal-hal yang selama ini menjadi konflik hari demi hari itu sudah bisa teratasi. Jadi kalau kita angka kan dari 10 sampai 100, saya kira angkanya itu sudah sampai 95 ya, sudah sampai 95. Walaupun memang ada di beberapa tempat ataupun wilayah yang konflik itu terjadi, tapi tidak menimbulkan eskalasi yang begitu besar ya, apalagi kemudian membuat situasi itu semakin runyam gitu. Dan di dalam Islam sendiri memang kerukunan umat beragama, dalam hal ini toleransi, adalah sesuatu yang diajarkan ya. Di dalam Islam itu, Islam mengajarkan apa yang dinamakan dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam memberikan rahmat ya, bukan hanya kepada umat Islam tapi kepada umat-umat yang lain. Juga ada hal yang dijelaskan dalam Al-Quran, la ikrah fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Atau di dalam ayat yang lain, Al-Quran itu mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain, tapi kita harus menghormati agama orang lain. Jadi kalau bicara kerukunan, bicara toleransi, sebenarnya itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kalaupun ada kemudian konflik, ada permasalahan, sebenarnya Islam tidak menganjurkan isu. Itu hanya beberapa pihak atau oknum yang mungkin ya tidak begitu paham dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Jadi menurut saya kerukunan umat beragama atau toleransi umat antar umat beragama di Indonesia ini semakin membaik. Pendapat saya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia sudah baik, di mana sudah diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Tapi walaupun begitu, tetap saja di beberapa daerah atau tempat masih selalu ada pertikaian antara agama. Mungkin ini dipengaruhi oleh ajaran yang berbeda dan juga oknum tertentu dalam penyampaian ajaran atau dogma yang belum pas. Namo budaya. Kalau kita cerita mengenai kerukunan, agama Buddha sangat meyakini bahwa walaupun kita berbeda, tapi pada kenyataannya kita adalah saudara. Yang membedakan kita cuma satu aja, yaitu perbuatan kita. Di dalam sabdanya Sang Buddha menyatakan bahwa di antara sekian banyak proses tumimba lahir yang telah kita jalani, kita tidak tertutup kemungkinannya pernah menjadi sanak keluarga di kehidupan sebelumnya. Jadi alangkah ironisnya jika di kehidupan ini hanya dibedakan oleh keyakinan saja, kita sampai tidak bisa rukun. Jadi agama Buddha menganggap dan sangat meyakini bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Oleh karena itu, kita umat Buddha selalu memancarkan cinta kasih bukan hanya sesama umat Buddha, tapi juga kepada semua manusia dan juga kepada semua makhluk hidup. Salah satu yang sering dibaca umat Buddha yang sangat terkenal itu Sati Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi prinsip dasar agama Buddha, kalau kita sama-sama bahagia, maka hidup ini jadi sangat bermakna. Dan agama Buddha sangat dilarang, tidak dibenarkan sampai kita itu saling membenci atau memiliki pikiran yang sempit. Karena pada hakikatnya segala bentuk kebencian, segala bentuk kefanatikan itu adalah belenggu. Belenggu itu adalah sumber dari penderitaan. Oleh karena itu, kalau kita ingin terbebas dari penderitaan, maka kita jangan terbelenggu oleh apapun juga, jangan tergari oleh apapun juga, jangan melekat dengan apapun juga. Dan kita harus meyakini satu hal, bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Tidak ada yang satu hal pun bisa membedakan kita hanya dikarenakan beda keyakinan, beda kulit, beda bahasa, beda adat. Kita sampai tidak bisa rukun. Itu sangat ironis sekali. Jadi kalau umat Buddha sampai ada yang tidak meyakini bahwa kita ini adalah saudara, maka boleh saya katakan dia itu bukanlah umat Buddha yang baik, atau gagal dia beragama Buddha. Ya, semoga dengan adanya kerukunan, kita sebagai umat Buddha khususnya di Indonesia selalu ikut hidup rukun dan damai, sehingga bangsa negara kita kedepannya lebih maju, bersatu di dalam persaudaraan kemanusiaan. Dalam ajaran agama Islam sendiri, kerukunan antar umat beragama itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Di mana dalam Al-Quran itu mengajarkan umat Muslim untuk hidup berdampingan dan hidup secara damai dengan agama-agama yang lain, agama-agama yang ada di sekitarnya, misalnya dengan agama Kristen, agama Kristen Protestan, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
itu diajarkan untuk hidup secara rukun dan damai. Salah satu ayat dalam Al-Quran itu yaitu Al-Hujarat ayat 13 yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang diciptakan untuk saling mengenal. Artinya dengan perbedaan agama ini bukan berarti kita harus membenci antar umat agama yang satu dengan yang lainnya. Agama diciptakan itu untuk kita saling mengenal antar umat agama yang ada. Salam. Ada 3 cara untuk menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat, lingkungan di mana kita tinggal, yang berbeda-beda, kelompok sosial, dan bahkan agama, suku dan ras, dan ideologi yang berbeda-beda. Yang pertama, di dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat, sebagai orang yang beragama, kita harus dipenuhi dengan kasih. Tanpa kasih kita nggak akan bisa menerima seorang akan yang lain. Karena perintah Allah di Yohanes 15 ayat 17 mengatakan, inilah perintahku yang terutama, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Itu syarat pertama di mana kita sebagai umat beragama untuk bisa menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat, lingkungan di mana kita tinggal, yang berbeda-beda, kelompok sosial, bahkan suku, agama, dan ras, dan ideologi. Yang kedua, kita harus bisa menerima seorang akan yang lain dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Ketika kita diberi kasih, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, kasih itu menutupi banyak segala pelanggaran dan kesalahan. Jadi ketika kita memiliki kasih, kita bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain dan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan di mana kita tinggal. Dan yang ketiga, bagaimana kita untuk bisa menciptakan di lingkungan kita menjadi suasana kehidupan yang harmonis, yang berbeda-beda, kelompok sosial, suku, agama, dan ras itu. Yaitu, kita harus bersatu, kita harus diikat dengan tali kasih, yang tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi kita diikat dengan kasih. Tetapi kita mengasihi seorang akan yang lain. Karena di dalam Kolose 3, di firman Tuhan mengatakan di ayat 14 itu, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi setiap orang yang punya kasih, pasti dia memiliki sifat yang mengasihi seorang akan yang lain. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri, kasih itu adalah sifat Allah. Jadi sebagai kita umat yang beragama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kita harus hidup saling mengasihi. Karena perintahnya kepada setiap umat manusia di bumi ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namo Buddhaya. Kalau kita ingin hidup rukun, maka sesuatu cara adalah kita harus saling menghargai, kita saling menghormati, dan yang tidak disukai oleh saudara kita jangan diperbuat. Yang disukai oleh mereka, mari kita sama-sama menyukainya. Hidup ini sungguh indah kalau kita memiliki perbedaan. Saya selalu memberikan analogi, kalau kita ke suatu kebun, di mana di kebun tersebut cuma hanya ada bunga mawar saja, tanpa ada bunganya melati, bunga anggrek, bunga lain, maka kebun itu tidak akan indah. Tapi karena adanya beragam bunga, ada warna kuning, ada merah, ada yang putih, ada warna hijau, sehingga kebun itu jadi indah. Demikian juga dalam hidup ini, kalau kita hidup cuma satu agama saja, satu etnis saja, satu bahasa saja, satu adat saja, maka hidup ini akan jenuh dan membosankan. Jadi berbahagialah kita harus meyakini bahwa perbedaan itu adalah berkat, perbedaan itu adalah satu berkat, perbedaan itu adalah satu anugerah. Dan oleh karena itu kita harus saling rukun bersatu, bahu-membahu dalam kehidupan ini. Agama kita semuanya mengajarkan kebajikan. Tidak ada satu agama pun mengajarkan kita untuk saling membenci, saling menyakiti, atau saling membuat orang susah. Kita selalu berusaha menjadi orang yang baik, dan arti kata kebaikan kita itu selain bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi siapapun juga yang ada di sekitar kita. Nah, satu cara supaya kita hidup rukun, damai, adalah kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan mencintai, dan juga meyakini bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Oleh karena itu, janganlah kita memiliki pandangan-pandangan yang saya katakan sesat, yang mengatakan, oh kalau satu etnis itu pasti baik, oh satu suku itu pasti baik. Kenyataannya tidak. Saya pernah ceramah di asrama haji, dikatakan, Pak, suku apa yang bagus, agama apa bagus? Saya cuma mengatakan semuanya bagus, dan juga semuanya ada yang tidak bagus. Nah, kita sebagai umat Buddha, sebagai manusia, kita harus bisa melihat secara proporsional. Yang bagus, yang baik, kita support, kita dukung. Tapi kalau yang merusak, ya udah kita serahkannya kepada pihak yang berwajib.
Ya, jadi kita tidak boleh mengeneralisasikan suatu masalah atau menyamaratakan suatu masalah. Kalau ada orang dari etnis tertentu, agama tertentu nakal, kita harus memvonis, oh agama nakal. Itu namanya pikiran yang sempit atau picik. Ya, karena pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai, saling mendukung untuk kemajuan umat manusia. Semoga dengan rukunnya kita yang saling bahu-membahu membangun bangsa dan negara kita, semoga negara kita Indonesia tercinta ini kedepannya semakin lebih baik dan semakin jaya, dan kita semuanya bersatu dalam kebajikan dan bersatu dalam kemanusiaan. Jangan langsung masuk ke ranah dunia dulu. Kita mulai dari Indonesia sendiri. Indonesia itu diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di situ sudah dijelaskan bahwa walaupun kita berbeda-beda, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda adat istiadat gitu, harusnya kita saling toleransi antar perbedaan itu. Salah satunya yaitu perbedaan beragama. Kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya pada agama kita, pada keyakinan kita. Kita juga harus toleransi terhadap kepercayaan dan keyakinan agama lain, seperti itu. Lalu menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ini juga dimulai dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang seperti saya bilang tadi. Lalu kita harus juga membuka diri untuk berdialog, berpendapat, bukan berdebat masalah agama, serta membangun empati satu sama lain, membangun empati antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Karena setiap individu itu harusnya menjunjung nilai-nilai toleransi, tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang ada seperti itu, dan lebih fokus pada persamaan sebagai sesama manusia daripada perbedaan agama. Kita sebagai sama-sama manusia, begitu ya, kita sama-sama sebagai manusia, kita diciptakan di dunia ini dengan agama kita masing-masing gitu. Jadi peluk agama kita masing-masing, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ada untuk membenci agama orang lain, seperti itu. Salah satu hal yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kerukunan umat beragama tentunya adalah dengan melakukan hal-hal yang selama ini menjadi sumber konflik itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di beberapa wilayah atau tempat yang menjadi konflik itu biasanya adalah masalah perizinan tempat beribadah dan yang lainnya. Untuk itu kalau saya melihat bahwasanya dalam hal ini pemerintah memang harus hadir, artinya bahwasanya harus ada regulasi yang lebih tegas, lebih tepat lagi untuk menjaga kerukunan umat beragama. Termasuk juga misalnya terus memberikan edukasi ya, terutama para pemuka-pemuka agama yang dalam hal ini pemerintah menggandeng pemuka-pemuka agama untuk terus mengajarkan kepada umatnya untuk mengajarkan toleransi dan yang lainnya, sehingga ketegangan-ketegangan yang terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan dalam hal ini kalau kita melihat suasananya kan sekarang itu sudah semakin baik ya, misalnya saling membantu, saling menghormati dan yang lainnya. Dan ya karena memang pemerintah itu adalah bagian dari pihak yang kemudian meriayah atau memelihara urusan masyarakat, maka dalam hal ini memang pemerintah harus terjun langsung ke lapangan. Kemudian ya yang kedua itu membuat aturan-aturan yang kemudian itu dengan aturan-aturan itu bisa mendatangkan ketertiban dan kenyamanan sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Dan untuk menciptakan kerukunan umat beragama bagi seluruh masyarakat atau warga negara, perlu harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Peran pemerintah tidak membeda-bedakan pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Jangan membuat gap atau mengkotak-kotakkan agama yang satu dengan yang lain. Memupuk kerjasama yang baik antar sesama agama dan mendukung kegiatan keagamaan untuk menciptakan kerukunan antar sesama warga dalam memeluk agamanya masing-masing. Terima kasih.